mengacu kepada pedoman tersebut. Jadi di sini kita sama-sama membahas bukan untuk kepentingan terbuka, bukan kepentingan HR, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Harapan saya sesuai dengan tertib yang ada, harapan kami tentunya sesuai tertib yang ada. Perundingan ini akan kita lakukan dalam 5 tahap, 5 hari tepatnya, dan mudah-mudahan semua pembahasan dapat kita selesaikan selama masa tersebut. Jadi mungkin itu dari saya. Semuanya, jadi saya kira kita punya target yang jelas untuk bisa menyelesaikan secara bersama-sama PKB kita di 2021 atau 2022 ya? 2022 ya. Mudah-mudahan lancar dengan prinsip yang tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan. Jikalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan secara musyawarah akan lebih baik, dan kita harapkan proses berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Namun dari setiap perundingan tentunya ada dinamika sendiri-sendiri. Kami harapkan dari teman-teman juga untuk bisa berkoordinasi secara internal maupun dengan perwakilan manajemen agar suasana dalam perundingan tetap kondusif dan produktif. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dari tim HR juga dari kami pihak Serikat Pekerja, kita pada hari ini akan melakukan perundingan pembaruan perjanjian kerja bersama, yang mana harapan kami isi dari materi perundingan kerja bersama ini selayaknya didasari dengan semangat untuk memajukan perusahaan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kurniawan, karena secara kolektif kita semua karyawan ya, secara struktural juga mempunyai hak bekerja yang sama untuk memajukan perusahaan. Adapun dalam pelaksanaannya memang kita semua mempunyai ya bisa dibilang batasan-batasan, karena mau nggak mau kita semua ini berada di negara hukum, mana regulasi haruslah dipatuhi oleh semua pihak. Pertama juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen, pihak HR, yang diwakili Pak Jeffrey serta staf, yang juga telah bersedia memberikan tempat. Kami pikir juga representatif untuk kita membicarakan terkait pembaruan perjanjian kita bersama. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan hari ini memberi kebaikan untuk kita semua, memberi kemajuan yang positif juga untuk perusahaan. Amin. Secara peraturan yang kita regulasi perjanjian kerja bersama yang kita bahas hari ini, semoga juga bisa menjadi sebuah sistem yang nggak hanya mendisiplinkan karyawan, tapi juga mengedukasi karyawan agar apa yang dikerjakan karyawan itu benar-benar bisa membuat rasa sense of belonging gitu, kepemilikan bersama, dalam arti kita memajukan
perusahaan ini dengan rasa tanggung jawab yang benar-benar untuk ke arah positif. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung membahas atau ada hal lain yang mau ditambahkan dari kawan-kawan. Yang terhormat manajemen PT Fajar Surya Wisesa yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Jepri, Pak Kurniawan, Pak Eka, Pak Jerry, dan sebelumnya Pak terlalu Pak Asrial, dan teman-teman semua sangat berbahagia kita hari ini bisa ada di ruangan ini dalam konteks kita bersinergi gitu ya. Semoga dengan perundingan ini gitu kan, di dalamnya salah satunya adalah mengatur syarat-syarat kerja dalam konteks bagaimana kita juga dari serikat pekerja juga mendukung bagaimana produktivitas ini juga harus tetap terjaga dan terus meningkat. Tetapi di lain satu sisi juga sebagai di belakang kita ada gerbong juga kan, ada anggota kita, tentu kita ingin sinergi ini juga bersimbiosis mutualisme gitu ya. Jadi kita bisa saling menguntungkan di antara pekerja dan juga pengusaha. Yang perlu saya ingatkan mengenai ya tadi Pak Jeffrey dan Pak Pur sudah bilang bahwa kita masing-masing membawa kepentingan orang-orang yang kita wakili. Kebetulan teman-teman di sini mewakili perusahaan, yang ini mewakili pekerja. Jadi lupakan kepentingan pribadi. Semua kepentingan yang membayar kita. Jadi pribadi nggak boleh. Kita perlu sepakati juga bahwa gunakan bahasa yang baik. Ya. Jadi bahasa jangan tolong digunakan yang baik bahasa Indonesia. Kemudian respect pada pendapat orang lain. Ya. Kadang-kadang ada pendapat yang menurut kita tuh mungkin aneh atau di luar dari kebiasaan, tapi nggak apa-apa, dengar aja. Karena dengan begitu kita bisa paham posisi masing-masing. Dan terakhir, yang boleh bicara hanya juru bicara. Ya. Dari manajemen hanya 3, Pak Pur, Pak Jeffrey, dan Jerry. Ya. Jadi dari tim perunding perusahaan, dari tim perunding kita para itu aja dulu. Jadi di tata tertib kan udah dibahas masalah teknisnya, untuk masalah ini kan belum. Saya mohon dicantumkan itu untuk masalah para kedua belah pihak. Jadi kan tadi ya mengenai istilah. Ya. Istilah itu kan penjelasan dari biasanya dari kalimat pada pasal-pasal. Ya. Jadi kalau kadang ini kita mendiskusikan istilah, ketika kita tidak membaca dulu apa yang substansi makna di dalam pasal itu, kadang nggak mengenai. Iya. Jadi kita mulai dari awal ya. Kalau nanti biar dari pasal-pasal dulu saja, nanti baru ditarik dalam konteks penjelasan istilahnya, misalnya dari itu tarik ke istilah gitu, kita tarik gitu. Oke. Biar lebih clear. Jadi kalaupun ada beberapa hal yang belum masuk istilah bisa dimasukin ya. Iya. Jadi kita setuju untuk istilah dilengkap dulu ya. Ya, betul. Ya bahasa deh. Iya. Jadi kita bahas dulu pasal-pasalnya. Nanti baru ada di ini ke istilah, baru ke istilah. Baru ke istilah. Ya. Oke. Tapi catat Jet, istilah kita. Kalau dari teman-teman serikat ada istilah yang dirubah? Ada ya. Berarti kita sama-sama lengkap ya. Iya. Nah, istilah ya. Gimana, setuju? Jadi kita tadi sepakat untuk yang istilahnya kita lengkap dulu. Istilah ya. Nah, untuk bagian istilah. Istilah itu pasal 2 ya? Ya. Nah, pasal 2 kita lengkap dulu. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Tujuannya seperti tadi. Gimana Pak Ketua? Di ayat 2 dari sisi serikat pekerja dan manajemen sama-sama
mempunyai pendapat yang sama. yang berbeda. Bisa ini saya tampilkan. Seperti ini. Kalau dari sisi serikat pekerja, perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk seluruh pekerja PT Fajar sudah bisa dipegang. Kalau yang dulu itu yang PKB existing kecuali bagi pekerja kontrak. Nah itu. Iya, kalau kita bicara langsung. hubungan kerja kan artinya semua yang ada di pabrik Fajar itu kan kerja sama Fajar. Hubungan kerja langsung. Jadi artinya kalau orang kan kalau misalnya outsourcing, dia kan perjanjian kerjanya sama, misalnya PT A, B, C, bukan PT Fajar. Jadi kalau kita hubungan kerja, artinya hubungan kerja pihak pertamanya adalah PT Fajar. Maaf, izin ketua. Apa menanggapi usulan dari manajemen? Apa enggak justru malah itu nanti akan berbahaya, Pak? Semisal orang kontrak ini kan tidak ada hubungannya dengan tidak disangkut pautkan dengan PKB yang kita bikin. Artinya dia tidak ada kewajiban untuk mentaati PKB yang ada. Misal dia membawa sesuatu barang yang kaitannya membahayakan, tidak bisa dong dia dikenakan sanksi atau hal-hal lain. Yang kontrak. Ya. Kontrak itu yang mana? Kontraktor atau? Ya, yang nggak ada hubungannya, yang menurut Pak Jepri nggak ada hubungan langsung dengan perusahaan. Misalnya Indopsiko, ya kan? Ya, Dengan kalau sengaja. Indopsiko itu dia semua karyawan Indopsiko itu mengikatnya dengan perjanjian tidak boleh ABCS. Jadi semuanya masukin ke situ. Artinya kita akan mempunyai banyak peraturan nanti di internal. Karena Semakin banyak subkon ataupun kontraktor, maka akan semakin banyak pula aturan. Jadi mereka itu akan mengikat ke perjanjian antara perusahaan. Karena kalaupun mereka tidak melakukan pelanggaran, HRD PT Fajar itu nggak bisa memberikan warning letter kepada Indopsiko, tapi sanksi berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Indopsiko dan HRD dengan PT Fajar. Itu sama juga dengan kontraktor. Misalnya kontraktor bawa korek, ya HR kan nggak bisa ngasih SP ataupun PHK dia, nggak bisa. Kita akan memberitahukan sesuai dengan perjanjian antara PT Fajar Surya Wisesa kepada misalnya kontraktornya siapa, bagi karyawan mereka yang tertangkap tangan membawa korek api atau apa segala macam, maka misalnya dikenakan sanksi, karyawan tersebut tidak boleh memasuki, terus PT ini melakukan ganti rugi, kayak gitu-gitu. Definisinya kan pekerja yang mempunyai hubungan kerja langsung. Ya. Kalau kita bicara subkon Indopsiko artinya itu Tidak langsung. badan. Ya, badan. Jadi mereka mengikat kepada perjanjian bisnis antara PT Fajar Surya Wisesa dengan. Jadi nggak ke personal. Wah, enggak. Indopsiko. Nggak mungkin HRD. Bukan berarti mereka nggak kena akibatnya ya. Tapi adalah di sini posisinya perusahaan tidak langsung kepada karyawan tersebut, karena dia karyawan PT Indopsiko. Gitu. Kita nggak bisa melakukan tindakan apa-apa. Kan ada PKB, tapi kan kita juga punya Undang-Undang 13 ya. Ya. Itu kan buat global, bukan pekerja. Betul. Gitu, Mas. Jadi kita hanya mengatur kepada pekerja yang memang punya hubungan kerja langsung dengan PT Fajar. Jadi sedikit hingga menghambat tercapainya aturan-aturan yang mau kita sepakati di perubahan pembaruan PKB ini. Cuma ternyata justru malah dari Pak Jepri sendiri yang langsung memunculkan itu. Semua saling membutuhkan, baik pengusaha ataupun pekerja. Kalau mau hitung-hitungan, ya sebenarnya itu sudah menjadi aturan dan menjadi tanggung jawab pengusaha untuk mengatur berapa biaya yang memang harus dikeluarkan. Lembur lebaran ya. Di kita itu kultur semakin kesini ini sebenarnya malah membantu
departemen HR atau manajemen. Ini kan kita kasih 100%, biar daya tarik orang itu, lembur itu ada gitu. Kultur kita itu kesini semakin sini, lebaran itu pengennya cuti, pada ngajuin cuti. Kan ini lembur sekarang, nah bisa aja kan semua karyawan nggak mau ngajuin, tapi semua karyawan ngajuin cuti gitu. Kasus bisnis prosesnya. Kalau kemarin kan kita bicara, ada kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Yang saya bicarakan itu adalah bisnis prosesnya. Pada saat perusahaan ingin, khususnya pada, kita ngomong bicara hari raya ya. Iya. Itu mereka akan menghitung secara cermat faktor-faktor yang mereka akan putuskan agar keputusan untuk melemburkan pada saat itu secara profitabilitas bisa dijalankan sesuai atau dengan mempertimbangkan operasional dari strategi perusahaan itu sendiri. Jadi kalau di sini langsung ditentuin 100%, itu sama aja dalam konteks perhitungan produksi mereka akan sulitan. Lembur hari raya kan ya? Ya, Lembur hari raya. Kompensasi. Oh iya, kompensasi hari raya. Ya. Kenapa hari raya? Kenapa yang dipilih hari raya? Sedangkan kita kan ada tuh hari raya beberapa. Yang negara kita punya 5 agama itu. Itu tambahnya. Dan mayoritas di pabrik kita Muslim sama Nasrani. Kenapa hari raya Muslim? Ini opsi sih, saya bicara opsi aja. Yang tadi kita belum clear ya, kita taruh dulu nih. Ini opsi aja, satu opsi. Kenapa hanya hari raya Lebaran aja? Kenapa juga di hari raya Nasrani kita coba munculkan kompensasi ini juga? Seperti itu. Untuk biaya pokok produksi dari manpower sendiri, dari tenaga kerja sendiri, baik langsung tidak langsung, itu antara 4 sampai 6%. Kalau ini coba di Permen yang 51 tahun 2013 itu pada kali itu 15% itu minimal gitu. Nah, jadi kita masih sangat jauh terhadap standar itu. Sehingga kita akan coba juga di sini dalam konteks kita menuju ada regulasi itu pun itu yang 12% kita coba tuh untuk mendekati itu. Ini juga berlaku secara internasional kalau saya lihat gitu. Jadi masih cukup ada ruang sebetulnya sih. Boleh saya bicara, Pak? Ya. Yuk, silakan. Kalau lihat dari alasan yang diajukan oleh perusahaan bahwa keberatan mengenai 100% ya, saya rasa kita ini perusahaan kan udah pakai sistem baru, SAP kan gitu. Nah, dulu aja SIMIK bisa, SAP kan kenapa nggak bisa? Karena apa? Kalau dilihat dari track record, karena Lebaran ini kan bukan tahun kemarin aja, mungkin 2 minggu pengerjaan 2 minggu itu karena 3 shift. Tapi kan bisa dilihat trennya berapa persen gitu kan, berapa yang masuk tiap tahunnya. Karena apa? Kebiasaan di kita kan ada 1 shift turun, itu kan bisa dilihat Pak. Jadi cuma 2 shift. Iya, Ya. itu kan bisa di track record. Saya rasa kalau misalkan alasannya seperti yang disampaikan perusahaan, menurut saya itu bisa diatur. Suasana ataupun tradisi itu kalau di Indonesia itu kalau Lebaran khususnya orang Muslim itu bisa kumpul dengan keluarga, libur, atau bahkan yang merantau bisa pulang kampung seperti itu kan. Makanya di sini itu ada pasal yang mengatur bahwa Lebaran dikasih kompensasi yang masuk, karena mungkin perusahaan menghargai kultur tersebut. Bagi kami sebetulnya juga karyawan, kalau Lebaran yang pengennya libur, gitu kan. Karena kami juga tahu di sini perusahaan tempat kita mencari nafkah, ladang kita untuk mencari nafkah. Nah di situ juga gimana supaya kultur ini juga bisa dihargai oleh perusahaan, juga perusahaan bisa berjalan seperti biasa, gitu kan.
mungkin kalau kita lihat juga perusahaan-perusahaan lain di sekitar kita lah, di PKB-nya banyak yang menuliskan bahwa Lebaran akan cuti bersama gitu. Apa mungkin itu bisa jadi opsi juga kita di sini?